Bertemu lagi dengan channel Black Builder. Video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai mata gerinda carving yang sangat bermanfaat untuk tukang ukir. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ya. Ini adalah mata gerinda carving terdiri dari 4 jenis bentuk ya. Yang pertama ini adalah flat slope, bentuknya dia rata, terdiri dari ratusan gigi tajam. Dan ini disebut arch surface ya, bentuknya cembung bagian pinggir. Sama giginya juga pada tajam. Kemudian ini bevel plane ya, bentuknya agak sedikit miring, sekitar 30 derajat. Dan yang terakhir ini adalah rotary angel ya, bentuknya yang paling kecil di antara yang lain. Dan kita akan mencoba mempraktekannya. Yang pertama ini adalah bevel plane ya, terbuat dari material besi yang sangat kuat sehingga sangat efektif untuk melakukan ukir kayu. Bagi teman-teman yang menyukai ukir, memahat dan lain-lain, mata gerinda ini sangat cocok kalian gunakan ya dan kalian beli. Dan di sini saya menggunakan gerinda variable speed dan saya menggunakan speed yang lumayan kencang. Dan fungsi dari bevel plane ini, dia fungsinya untuk mengukir atau meratakan kayu juga bisa ya. Namun dia dapat digunakan untuk menjangkau area-area yang cekung atau cembung atau yang menjorok ke dalam. Dan bisa juga kita gunakan untuk membentuk suatu kayu menjadi bentuk yang kita inginkan. Bagi teman-teman yang menyukai ukir membuat patung misalnya atau benda lain, itu dapat menggunakan mata gerinda jenis bevel plane ini. Dan dari debunya lumayan banyak ya, karena memang gigi-giginya itu sangat tajam dan kecil sehingga debunya pun juga halus. Ya, dan yang kedua ini adalah rotary angel. Sebenarnya dari kesemua ini, dari keempat jenis mata gerinda carving ini, itu hampir sama ya fungsinya ya. Namun yang membedakan adalah tujuannya. Jadi kalau kita ingin menjangkau suatu tempat atau suatu spot di kayu yang ingin kita ukir, itu kita dapat menggunakan mata gerinda carving yang sesuai dengan kondisi kayunya. Ya, ini diameternya paling kecil ya, sekitar 85 mm, sedangkan yang ketiga lainnya itu diameternya 100 mm. Jadi bentuknya seperti mangkok ini, itu dapat kita gunakan untuk membentuk kayu agak cembung ke dalam dan bahkan dapat menjangkau area-area yang sempit atau area cekung apabila kita ingin melakukan pengikisan terhadap kayu ya. Dan ini kita dapat gunakan pada bagian permukaan kayu sehingga permukaan kayu itu berbentuk seperti cekungan. Seperti ini contohnya. Ya, jadi kalau teman-teman ingin membuat suatu curukan pada patung, itu bisa menggunakan mata gerinda ini. Dan keempat, mata gerinda ini terdiri dari ratusan gigi yang tajam ya. Sekali lagi seperti yang saya jelaskan di depan. Kemudian untuk debunya pun kurang lebih sama ya, karena rata-rata untuk giginya itu ukurannya juga sama. Iya, yang membedakan hanya bentuk dari permukaan mata gerindanya. Dan yang ketiga ini adalah arch surface. Jadi bentuknya seperti donat ya. Jadi bagian pinggirnya itu cembung seperti ini. Dan ini juga dapat menjangkau area-area pada kayu yang dia itu cekung, namun dapat menjangkau yang lebih kecil lagi atau area yang lebih kecil lagi. Diameternya sekitar 100 mm ya, dan kesemuanya pun diameternya itu untuk diameter lubang tengahnya itu sekitar 17 mm. Ya, jadi fungsinya juga seperti membuat cerukan pada permukaan kayu dan pada area pinggir kayu. Bahkan bisa kita gunakan untuk meratakan kayu ya, bahkan ya dengan bantuan alat khusus atau dengan penanganan khusus ya terutama ya. Ya, jadi di sini saya menggunakan kayu yang lumayan keras untuk percobaan menggunakan mata gerinda ini. Dan untuk saya sendiri pun menggunakan mata gerinda ini banyak hal yang bisa saya lakukan ya dalam pekerjaan DIY ya. Contohnya seperti ini ya, membuat slot yang cembung juga bisa. Ini adalah contoh menggunakan arch surface ya.
bagian cembung tapi dia menjadi lebih kecil ya dibandingkan dengan menggunakan yang rotary angel tadi. Dan yang terakhir adalah flat slope. Jadi ini bentuknya yang paling rata di antara 4 mata gerinda ini ya. Jadi giginya bisa kita lihat sangat tajam dan lumayan banyak. Dan ini fungsinya ini mungkin akan sangat berguna apabila kita ingin meratakan kayu ya. Jadi meratakan kayu, namun hasil ratanya itu tidak halus. Dan akan lebih baik lagi kalau kita menggunakan bantuan jig khusus yang dapat menjamin ketinggian atau posisi dari gerinda yang kita gunakan untuk meratakan kayu ini. Contoh seperti ini. Ya, selain itu kita juga dapat ini ya membentuk suatu kayu menggunakan mata gerinda yang tipe flat slope ini alias tipe yang rata ya. Bahkan untuk menghilangkan cat, kemudian untuk menghilangkan cacat-cacat kayu itu bisa juga menggunakan mata gerinda ini ya. Dan dalam menggunakan keempat jenis mata gerinda ini kita harus hati-hati dan kita mungkin apabila teman-teman membutuhkan bantuan jig khusus untuk menggunakan mata gerinda ini, itu sebaiknya menggunakan jig khusus ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, dan bisa kita lihat pada percobaan ini, di situ saya meratakan kayu ya, dan untuk hasilnya, jadi tinggal diamplas ya. Dan untuk debunya lumayan banyak dan lumayan halus ya. Dan jangan lupa hati-hati menggunakan mata gerinda ini ya, karena termasuk berbahaya. Jadi bagi kalian yang tukang kayu atau suka yang melakukan ukir, kemudian membentuk suatu kayu, bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan perkayuan yang spesial itu dapat menggunakan mata gerinda ini. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe dan infokan video ini ke teman kalian. Sampai jumpa.